Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, "Tsumma stau'ib ra'saka bil mashi bi antabulla yadaika." Tsumma stau'ib ra'saka bil mashi bi antabulla yadaika, yang artinya lalu ratakanlah usapan kepala dengan cara membasahi tangan. Wal tulsik ru'usa asabi'i yadikal yumna bil yusra, dan rekatkanlah ujung jari tangan kanan dengan jari tangan kirimu. Wa tada'uhuma ala muqaddimatir ra'si wa tumirruhuma ilal qafa, dan letakkanlah kedua tangan di kepala bagian depan, lalu jalankan keduanya sampai ke tengkuk. Tsumma taruddahuma ilal muqaddimah, setelah itu kembalikan lagi ke tempat semula bagian depan. Jadi Imam Ghazali mengatakan bahwasanya saat kita mengusap kepala, jadi mohon dibedakan antara mengusap dengan membasuh. Kalau membasuh itu air diguyurkan ke anggota tubuh. Contohnya membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh kaki. Ini airnya dialirkan ke anggota wudhu. Tapi kalau mengusap itu tangannya dibasahi lalu diusapkan ke kepala. Nah, kata Imam Ghazali, saat seseorang mau mengusap kepala, yang pertama adalah kedua tangannya dibasahi terlebih dahulu. Kemudian, ini kata Imam Ghazali, lalu ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri direkatkan. Setelah itu ditaruh di kepala bagian depan, lalu dijalankan keduanya sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan ke tempat semula. Jadi seperti ini. Jadi ini hampir sama dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Jadi seperti ini. Terus kalau ditarjih pun juga sama, seperti ini. Nah, mboten ngeten iki, tapi seperti ini. Jadi ini jari-jari diratakan atau direkatkan. Setelah itu dari ujung kepala di sini digitikan, lalu dikembalikan seperti ini.
Jadi saya ulangi lagi. Jadi menurut Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, maka wudunya sebaiknya seperti ini. Nah, ngeten iki lalu dikembalikan seperti ini. Mboten ngeten iki, tapi dengan cara apa? Nah, ini dari tengkuk, berarti niki apa namanya? Jari telunjuk ini dipepetkan ke rambut yang paling depan, lalu diputar ke belakang. Setelah itu sampai ke tengkuk niki napa niki jenenge? Napa? Gidok. Nggih. Teng gidok. Setelah itu dikembalikan seperti ini. Nah, ini namanya mengusap kepala secara sempurna. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu mengusap kepala satu helai rambut itu sudah sah. Sudah sah itu artinya minimalis. Minimalis itu yang paling sedikit. Tapi yang paling akmal atau yang paling sempurna nggih ngeten iki. Jadi ini yang saya tahu. Kemudian kata Imam Ghazali, taf'al dzalika thalatha marratin, lakukanlah itu sebanyak 3 kali. Nah ini jadi Bapak Ibu, di dalam mengusap kepala ini ada perbedaan di antara para ulama. Yang pertama sudah saya sebutkan, saat mengusap kepala ini ada yang mengatakan seluruh kepala harus diusap. Yang kedua yaitu sebagian kepala yang hanya boleh diusap. Tapi kalau di dalam Muhammadiyah semua kepala diusap. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu sebagian kepala diusap itu sah. Lalu yang kedua adalah untuk mengusap kepala ini 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Menurut mazhab Syafi'i dan menurut Imam Ghazali, mengusap kepala ini sebanyak 3 kali. Tetapi kalau di Muhammadiyah mengatakan mengusap kepala itu hanya 1 kali, tidak sebanyak 3 kali. Mengusap wa masaha biroksihi wahidatan, yang artinya apa? Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dikatakan Nabi itu masaha biroksihi wahidatan. Nabi itu mengusap kepala hanya sebanyak satu kali, tidak 3 kali. Lalu dikatakan lagi, waqul dan wakadzalika fi sairil a'dha, dan begitu pula kepada seluruh anggota wudu yang lain. Waqul dan ucapkanlah, ini saran doa dari Imam Ghazali, yaitu mengucapkan doa Allahumma ghasyini birahmatik wa anzil alayya min barakatik wa adhillani tahta dhilli arsyik yauma la dhilla illa dhillak Allahumma harrim sya'ri wa basyari alan nari. Ini doa yang tidak ada dalilnya, tetapi menurut Imam Ghazali layak untuk dibaca. Jadi saya ulangi lagi, mengusap kepala adalah seperti ini. Terus niki semua jari disatukan, diusap, dikembalikan lagi. Lalu kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah dikatakan
Summamsah udhunaika, selanjutnya usaplah telingamu, zahirahuma wa batinahuma, yaitu telinga bagian dalam maupun telinga bagian luar, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Jadi para ulama pun juga berbeda pendapat. Apa itu? Mengusap telinga itu dengan mengambil air yang baru, atau satu paket dengan mengusap kepala. Sebagian ulama mengatakan, termasuk Imam Ghazali, beliau mengatakan yang namanya mengusap telinga itu dengan air yang baru. Terus seperti yang saya sampaikan tadi, cara yang pertama yaitu tangannya dibasahi, kemudian diputar sebanyak 1 kali, lalu tangannya dibasahi lagi, lalu diusapkan ke dalam telinga bagian dalam dan telinga bagian luar. Lah, ada juga yang berpendapat, termasuk di Muhammadiyah itu dikatakan bahwasanya yang mengusap kepala itu satu paket dengan mengusap telinga. Jadi setelah mengusap kepala, lalu dibablaske dengan mengusap ke telinga. Ini kalau menurut versi Muhammadiyah. Tapi semuanya ya baik daripada tidak sholat sama sekali. Niku sing mboten sholat, sing malah sing dosa niku. Wa adkhil musabbahataika fi simahai udhunaika. Kemudian masukkanlah jari telunjuk ke lubang telinga. Wamsah zahira udhunaika bibatni ibhamaika. Kemudian usap bagian luar telingamu dengan ibu jari bagian dalam. Jadi kata Imam Ghazali, niki jari telunjuk dimasukkan ke dalam lubang telinga, lalu diputar seperti ini. Ngeten niki. Lalu digantikan nanti diataskan, dibawahkan, lalu diginikan. Jadi kalau versi di Muhammadiyah ngeten niki, diputar, setelah itu dimasukkan ke dalam telinga seperti niki. Nah nek ngeten niki pripun? Nah niki nggih mboten jenenge tidak mengusap, tapi namanya adalah membasuh. Mengusap. Biasanya Bapak Ibu, orang yang membasuh telinganya dengan benar itu rata-rata telinganya niku bersih. Tapi nek orang kalau wudhu membasuh telinganya niku kok mengusap kepala telinga kok tidak benar, niku rata-rata kuping niku reget, mboten pati resik. Waqul, dan ucapkanlah, Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abror. Ini doa dari Imam Ghazali tetapi tidak ada dalilnya. Kemudian Imam Ghazali mengatakan lagi, summamsah raqabataka, kemudian usapkanlah lehermu. Nah ini Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu apa? Leher itu termasuk yang diusap. Tetapi kata Imam Nawawi, hadis yang mengatakan mengusap leher saat berwudu, hadisnya itu maudhu atau hadisnya itu palsu. Jadi kalau ada orang yang berwudu, ini lehernya diusap, ini mungkin pernah membaca kitab Bidayatul Hidayah dan gurunya tidak menceritakan kalau hadisnya itu palsu. Nah, terus ini hadisnya palsu. Jadi waqul, dan katakanlah,
Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, di dalam tata cara mengusap kepala dan mengusap telinga, ini saya sampaikan versinya Imam Ghazali. Yang pertama yaitu diusap sebanyak tiga kali. Nanti ambil air baru 1, ambil air baru 2, ambil air baru terus 3, lalu ambil air baru diusapkan ke dalam telinga, ambil air baru diusapkan ke telinga, ambil air baru diusapkan ke telinga. Jadi mengambil air barunya sebanyak 6 kali. Tapi kalau di Muhammadiyah dikatakan di dalam himpunan putusan tarjih, yang namanya mengusap kepala dan telinga itu satu paket. Di dalam hadis dikatakan wal udhun minar roksi. Kenapa? Karena telinga itu bagian dari kepala. Jadi kalau dalam Muhammadiyah mengusapnya seperti ini, lalu dikembalikan, lalu langsung diusapkan telinganya. Itu pendapat yang kuat menurut Muhammadiyah. Nek ngaji kitab Bulughul Maram niku dijelaskan secara lengkap dalam syarahnya, yaitu kitab Subulus Salam maupun kitab Taudhihul Ahkam. Niku lengkap teng mriku. Dijelaskan seperti apa. Lalu menurut Imam Ghazali juga setelah mengusap telinga sebanyak 3 kali, yaitu leher pun juga diusap. Tapi nek wong jaman sakniki niku ketingale mboten wonten sing wudune niku mengusap leher. Mungkin kiai zaman kuno nggih wonten. Kiai zaman sakniki mboten wonten. Jadi saya ulangi lagi nggih, mengusap dengan membasuh itu beda. Mengusap itu tangan dibasahi lalu diusapkan. Kalau membasuh mengalirkan air ke anggota wudhu. Kemudian kata Imam Ghazali juga, tsummal rijlakal yumna tsummal yusra ma'al ka'baini. Selanjutnya basuhlah kaki kanan, lalu kaki kiri sampai ke mata kaki. Wa khallil bihin siril yusra asabi'a rijlakal yumna. Dan selah-selahlah jari-jari kanan dengan menggunakan jari kelingking tangan kiri. Mubtadi'an bihin siriha, dimulai dengan jari kelingking kaki kanan, hatta tahtima bihun siril yusra, hingga berakhir di jari kelingking kaki kiri. Wa tudkhil asabi min asfal, dan juga diikuti dengan memasukkan jari-jari tangan ke jari-jari kaki dari bawah. Jadi kata Imam Ghazali di sini, yaitu ini yang bagus, yaitu apa? Saat berwudu ini idealnya tidak hanya membasahi kaki, tidak hanya membasuh kaki, akan tetapi juga menyela-nyela jari jemari. Nah, menyela-nyela seperti apa? Jadi kalau menurut Imam Ghazali itu ngeten, mosok sikil kula angkat mboten patut nggih. Mosok kula angkat niku. Oke, kula tak mriki. Jadi kata Imam Ghazali niku Bapak Ibu-ibu itu ngeten, ini di sela-sela seperti ngeten niki. Ibu-ibu sing mboten ketinggal nggih. Di sela-sela seperti ini. Lah ngeten niki. Namanya jarinya di sela-sela dengan apa?
kelingking kiri niku. Kelingking. Cendek niki nggih, ini dimasukkan niki. Mboten ngeten. Nah, ngeten niki. Niki biasane kiai-kiai kuno salah ngoten niku. Ingkang rumiyin nate mondok terus kiyaine rada desa niku ngeten niki. Ha, ngeten niki. Di sela-sela. Nek jenengan kangelan nggih. Kenapa kok tidak menggunakan jempol? Jempol niku kegeden. Jempol kegeden. 4 jari ini kegeden. Tapi kalau menggunakan kelingking ini bisa masuk secara penuh. Iki nggih, hati ngeten iki. Ada yang mengatakan dari sini niku. Lah, ini yang namanya kalau menurut Imam Ghazali ini kenapa wudhu itu kok sebaiknya duduk ya agar bisa menyela jari-jari niku. Nggih, niku nggih. Nggih. Jadi derajat yang paling tinggi seseorang berwudu membasuh kaki itu apa? Dia dengan cara menyela jari-jarinya dengan kelingking. Niku sing paling sae. Tapi kadang-kadang wong niku mboten sabar ya mung ditelesi sikile tok niku, dibasuh. Wae diepek-epek. Nggih wonten niku nggih wonten. Wakul dan ucapkanlah, kata Imam Ghazali, ucapkanlah doa Allahumma tsabbit qabdami ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadikas sholihin. Wa kadzalika taqul inda ghuslil yusra. Begitu pula saat membasuh kaki kiri mengucapkan Allahumma inni a'udzubika antazilla qadami ala sirati finnari yauma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Lalu kata Imam Ghazali, itu kan idealnya sampai mata kaki. Tetapi lebih bagusnya warfa al-ma'a ila ansafis saqaini. Sebagusnya tidak hanya sampai ke mata kaki, tapi dinaikkan sampai betis. Dinaikkan sampai betis. Betis niku kempol. Waro'at takror salasan fi jami'i af'alik, dan dilakukan sebanyak 3 kali di dalam setiap kegiatan wudhu tersebut. Nah, lalu Bapak Ibu, setelah selesai melakukan wudhu secara sempurna, yaitu dengan cara membasuh tangan, lalu kumur-kumur, lalu memasukkan air ke dalam hidung, dimasukkan nggih. Ayo saya ulangi lagi, kesalahan yang fatal yang dilakukan orang saat membersihkan hidung saat berwudu itu hanya seakan-akan dia itu tangannya dibasahi, jarinya dibasahi, lalu hanya seperti ini. Ini tidak boleh. Saya nggih, rata-rata ngeten niki. TPA niku ngajari ngeten niki, nek wudu irunge diresiki ngeten niki. Itu namanya tidak istinsyak dan istinsar. Niku jenenge ogok-ogok upil. Nah, tapi apa? Air dimasukkan ke dalam hidung. Air dilepaskan ke dalam hidung. Ampun ngeten niki niku nggih aneh jenenge niku. Fa idza faragta, maka apabila sudah selesai melakukan wudu, farfa basaraka ilas sama, maka angkatlah pandanganmu ke langit. Wakul, dan ucapkanlah, niki dongane Imam Ghazali niku dawa banget. Wah niku dawane luar biasa. Dongane niku asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta alimtu su'an wa dzalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim
Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin waj'alni saburan syakuran waj'alni adkuruka dzikron katsiran wa usabbihuka bukratan wa asilan. Wah niku dungane dawa. Niku doa versi Imam Ghazali. Nek versi kita lebih pendek apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu doa setelah berwudu. Lalu kata Imam Ghazali, faman qara'a hadhihi da'awat fi wudu'ihi, barang siapa yang membaca doa-doa ini dalam wudunya, kharajat qathayahu min jami'i a'dha'ihi, maka keluarlah dosa-dosa dari semua anggota wudunya. Wa khutima ala wudu'ihi bi khatamin wa rufi'alahu tahtal arsy falam yazal yusabbihullah ta'ala wa yuqaddisuhu wa yuktabu lahu thawabu dzalika ila yaumil qiyamah. Orang itu akan menerima tanda lalu diangkat di atas arsy atau di bawah arsy. Wudu tersebut akan senantiasa bertasih pada Allah Ta'ala, mensucikannya, serta pahala wudu itu akan dicatat untuk orang tersebut sampai hari kiamat. Ini kata Imam Ghazali. Lalu etika wudu untuk menjauhi 7 perkara. Ini ada 7 perkara yang sebaiknya dijauhi. Wajtanib fi wudu'ika sab'an, jauhilah 7 perkara di dalam wudumu. Ini kata Imam Ghazali nih. Yang pertama, la tanfid yadaika fatarusyalma, yaitu janganlah kamu kibaskan kedua tanganmu yang menyebabkan kamu menyipratkan air wudumu. Jadi yang pertama itu apa? Apabila engkau selesai wudu, maka bekas air wudumu jangan diusap-usapkan. Nek bahasane orang saniki, dilap dengan menggunakan handuk. Ini jadi menurut mazhab Syafi'iyah, setelah selesai lalu anduan, maaf, di dalam mazhab Syafi'i setelah selesai wudu terus niku anduan niku nggih diusap kepalanya, diusap mukanya, napa? Diusap kedua tangannya, diusap kakinya. Itu menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya adalah makruh. Apa alasannya? Nabi mengatakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku di hari kiamat akan dipanggil ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin itu wajahnya putih, sangat bersih. Min athari wudu, karena bekas dari air wudu. Berarti kan bekas air wudu termasuk barang yang bagus. Maka kalau bekas air wudu itu barang yang bagus, maka jangan diusap atau dibersihkan dengan apa? Dengan anduk. Nah terus yaitu bekasnya bagus, mungkin garing-garing piyambak. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i. Tetapi Bapak Ibu, menurut pendapat yang lain, yaitu menurut beberapa ulama yang lain, mengelap atau ngandui bekas wudu itu hukumnya malah tidak makruh, tapi hukumnya jatuhnya malah ke sunnah. Teng setunggal Syafi'i tadi mengatakan makruh, satu lagi mengatakan hukumnya sunnah. Apa dalilnya? Ada 2 dalil yang mengatakan hukumnya sunnah. Yang pertama, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu
tawaddoa, pernah wudu, thumma qallaba jubbatan kana alaihi famasaha biha wajhahu. Nabi itu pernah berwudu, lalu beliau membalikkan jubahnya untuk apa? Untuk diusap wajahnya setelah selesai wudu. Nabi itu pernah wudu, ini wajahnya basah dengan air, kemudian Nabi pernah ngelap. Nah, kalau berarti Nabi itu pernah ngelap wajah setelah berwudu dengan jubahnya, berarti ngelap anggota tubuh setelah selesai wudu itu hukumnya tidak makruh, namun hukumnya adalah malah jatuh ke sunnah. Bahkan Nabi pernah mengatakan, idza tawaddo'al abdul muslim, apabila seorang apabila seorang hamba muslim itu berwudu, faghsala wajhahu, kemudian dia itu membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khoti'atin, maka segala kesalahannya itu keluar. Lah kalau keluar itu sebaiknya langsung diandui mawon. Berarti kan kharaja min wajihi kullu khoti'atin, segala salah itu keluar. Nah, keluar gendang dirisi mawon itu. Lah mana pendapat tarjih ya? Pendapat tarjih belum ada. Lah lalu bagaimana? Nggih sak nyamane panjenengan. Sak nyamane panjenengan. Seandainya contohnya ibu-ibu mungkin nggih setelah wudu terus kadang-kadang seringnya niki atus wajahe kalih napa rambute niku di lap kanggo anduk niku, kadang-kadang kersane napa, kersane rukuhe mboten wonten jamure, ya mboten pirang-pirang niku. Nah, pendapat yang roji yang bagaimana? Jawaban saya tidak tahu. Nggih, sing nyaman sing pundi mawon lah niku. Lalu Bapak Ibu, yang kedua, 7 perkara yang dijauhi. Wala taltim wajhaka wala ra'saka bil ma'ilatman, yaitu yang kedua adalah janganlah kamu tamparkan air wudumu pada wajah dan kepalamu. Terus kalau kita membasuh wajah niku sing alus pripun nggih ngeten niki, ampun dipiukke teng rai ngoten niku, dipiukke nek cah pondok kula rumiyin ngoten niku, dipiukke napa alasane gen sampinge niku melu teles, piuk niku banter sampinge teles. Kadang-kadang ya wonten piuk niku, wah yang terganggu siapa? Yang di sampingnya. Terus kata Imam Ghazali, nek wudu membasuh wajah itu ya yang halus, jangan dipiuk ke tenggerai, akhirnya muncrat teng budi-budi. Nah, jadi janganlah engkau tamparkan air wudumu dengan apa? Pada wajah dan kepalamu. Lalu yang ketiga, kata Imam Ghazali, ini adab. Nggih niki adab niku nggih adab, dadi sae. Apa adab yang ketiga? Wala tatakallam fi asna'il wudu, di tengah-tengah wudu jangan berbicara. Niku apakah tidak boleh? Boleh kalau ada hajat yang membutuhkan. Contoh jenengan di tengah-tengah wudu, di samping jenengan ada orang selesai wudu terus jame mboten dipendet, nah, jenengan nembe membasuh tangan nih niku wudune rada dindek pak niku jame jenengan kenton mang ampun kesupen lah niku ndak apa-apa. Nah, tapi malah wudu tangane dibasuh, kepala diusap niku kalih jagongan ngomongke barang sing mboten penting niku. Wah, rego sapi lagi elek-eleke iki lah ya piye to ya lah niku mboten sae. Nggih, napa meneh ngomongke donya sing seperti itu. Lah wudu niku pinten menit sih? Wudu kan paling 1 menit kalih menit.
Lah niku nggih rada dirim niku omongane. Nah, jadi sebaiknya di tengah-tengah wudu tidak ngobrol. Lalu yang keempat, wala tazid fil ghusli ala thalathi marrat. Janganlah engkau membasuh lebih dari tiga kali. Terus membasuh lebih dari 3 kali itu hukumnya adalah tidak diperbolehkan, atau kata Nabi itu adalah perbuatan yang berlebih-lebihan. Kalau orang itu membasuh tangan lebih dari 3 kali, membasuh wajah dari 3 kali, membasuh kaki lebih dari 3 kali, itu perbuatan yang tidak benar. Kata para ulama, membasuh sebanyak 1 kali adalah kewajiban, membasuh 2 kali itu adalah sunnah, membasuh 3 kali adalah kebaikan, membasuh lebih dari 3 kali itu adalah sebuah keburukan. Bisa menjenengan itu membasuh muka 1 kali itu boleh, membasuh tangan sampai ke sikut 1 kali boleh, membasuh kaki sampai ke mata kaki 1 kali boleh, 2 kali sunnah, 3 kali baik. Kalau lebih dari 3 ini tidak baik, meskipun niatnya baik tapi caranya salah, ya tetap salah. Wah, kula niku nek mboten dibasuh 3-4 kali mboten marem. Lah niku lah ibadah kok nuruti marem kalih mboten marem. Lah niki aturane ngoten niku. Lalu Bapak Ibu dikatakan lagi, wala tuksir sobbal ma min ghairi hajatin bimujarrodil waswasah falil muwaswasina syaitonun yadhaku bihim yuqalu lahul walhan. Lalu yang kelima, kata Imam Ghazali, terlalu banyak memakai air tanpa adanya kebutuhan hanya karena ragu. Jadi ada orang yang memakai air berlebihan di atas kebutuhan dikarenakan ragu, maka seseorang yang ragu saat wudhu tersebut akan yadhaku bihim yuqalu lahul walhan, maka dia itu akan ditertawakan oleh setan. Setan itu namanya walhan, kata Imam Ghazali. Terus orang itu kalau wudhu isinya cuma ragu-ragu, sebenarnya dia itu orang yang wudhunya diganggu oleh setan. Setannya namanya walhan. Ini kata Imam Ghazali. Setannya jenenge walhan. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu yang hormati, nek kados kula niku nek wudhu, saya pribadi kalau wudhu itu membuka keran itu biasanya separuh keran, tidak buka ombo-ombo. Kenapa? Ya karena memang sederhana dalam wudhu, airnya mboten pati mancur gede banget niku nggih ngoten niku sing sae. Ora malah saya banter, saya seneng niku. Lah saya banter, saya muncrat biasanya niku. Nah, itu sederhana. Jadi janganlah terlalu banyak di dalam apa? Di dalam menggunakan air, disebabkan apa? Ragu-ragu. Lalu kata Imam Ghazali lagi, wala tatawaddo bil ma al musyams. Nah, ini kita mazhab Syafi'i banget ini. Jangan berwudu dengan air yang musyams atau air yang terkena panas sinar matahari. Apa alasannya? Ya, kalau airnya kata teng kitab-kitab fikih itu membuat penyakit kulit. Tapi ini hanya pendapat saja, bisa benar bisa salah. Tapi nek bayune panas banget nggih
nggih lara tentangan niku. Maknya sinten niku nggih mboten sae. Jadi adab yang keenam kata Imam Ghazali, jangan berwudu dengan air musyamas atau air yang panas disebabkan oleh sinar matahari. Lalu adab yang ketujuh adalah wala minal awani al-us wala minal awanil sufriyah. Lalu janganlah berwudu dengan air yang diambil dari wadah yang terbuat dari kuningan. Nah ini dihindari. Saking kuningan, nopo saking emas, nopo saking nopo lah itu dihindari. Nggih, kaya wong sugih mawon niku. Nah, rata-rata ta mriki nggih mboten paling nggih saking banyu kran tandon mereke Penguin ya niku merek bukan emas niku, saking plastik berarti niku. Fahadihi sab'ah makruhatun fil wudu. 7 hal ini adalah hal-hal yang makruh di dalam wudunya. Terus napa itu? Mengelap anggota tubuh saat wudu, setelah wudu, lalu menamparkan air saat wudu, berbicara di tengah-tengah wudu, mengusap, membasuh lebih dari 3 kali, lalu terlalu banyak menggunakan air, lalu berwudu dengan menggunakan air yang terkena matahari, lalu berwudu dengan wadah yang terbuat dari kuningan. Ini adalah 7 hal yang dimakruhkan di dalam berwudu. Wa fil khobari, di dalam khobar, anna bahwasanya man dzakarallah inda wudu'ihi, barang siapa yang mengingat Allah saat berwudu, tahharallahu jasadahu kullah, maka Allah akan mensucikan seluruh tubuhnya. Wa man lam yadhkurullah, dan barang siapa yang tidak mengingat Allah saat wudu, lam yutahhir minhu, tidaklah dia mensucikan illa ma asobahul ma, kecuali anggota yang terkena airnya saja. Terus ini Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah etika wudu di dalam kitab Bidayatul Hidayah versinya Imam Ghazali. Ini kalau tambahi pendapat dari Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Terus nggih kersane pirsa, saumpama wonten kiai desa kok wudune ngoten niku, oh mungkin menggunakan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Terus kersane pirsa. Nggih, Bapak-Ibu yang hormati, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada salahnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, terima kasih. Jadi yang dimaksud dari 3 di sini adalah ngeten. Kan kemarin saya sudah memberikan contoh, yaitu seperti ini. Jadi, seperti ini Bapak Ibu, ini dianggap 1 kali, ini dianggap 2 kali, ini dianggap 3 kali. Boten ngeten iki dicabut, ngeten iki terus dicabut, ngeten iki dicabut. Dan ngeten iki termasuk 1, 2, 3. Nah, ngeten iki. Lalu diganti yang kiri. 1, 2, 3. Meskipun ada sebagian kaum muslimin ngeten iki. Ini 1 terus ngeten iki
Ngeten iki terus ngeten iki, ngeten iki. Jadi versinya itu banyak. Nek kados kula kalau di Muhammadiyah ya ngeten iki 1, 2, terus 3. Kenapa seperti ini ada? Ya digunakan untuk menyela-nyela jari niku. Lah nek ngeten iki pripun? Ngeten iki nggih nek kula mboten mathuk ngeten iki. Kenapa? Kalau orang wudu seperti ini, niki jarine mboten di napa? Dibegarke, dikhawatirkan air tidak masuk ke dalam sela-sela jari. Ngeten niki wah niku mboten cocok. Harus dibuka nggih, dibuka. Wa khalil bainal asabi, dan sela-selalah di antara jari-jari jemari. Terus mungkin kalau bapak-bapak ibu-ibu kalau wudunya masih seperti ini harus mulai dirubah. Ini harus disela-selanya. Wa khalil bainal asabi, setiap jari jemari di sela-sela. Ngoten nggih? 1 ngoten niku. Ngapun ngeten iki. Wah niki kula mboten cocok niki. Niki termasuk ngapunten termasuk harus dihindari ngeten iki. Terus ngeten iki. Nah niku dihindari niki. Mboten cocok niku. Tapi airnya dimasukkan ke dalam hidung. Mungkin sing mboten nate kulino teng irung niku panas. Tapi nek sampun kulino niku nggih biasa-biasa mawon. Nah nek mboten kulino nggih panas, tapi nek pun kulino biasa. Kula rumiyin awal-awal nggih mboten kulino nggih teng irung nggih mboten penak, tapi nek pun sering ngoten niku nggih penak-penak mawon. Nah, maka dari itu dibiasakan. Kebiasaan yang baik istinsyaq dan istinthar. Nggih, dipaksa, kadang-kadang niku perlu dipaksa agar bisa terbiasa yang baik. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oke, moga Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang sedang sakit, bisa Oke. Orang yang sakit ditayamumi nggih. Nggih. Berkaitan dengan tayamum bagi orang yang sakit, apakah dia ditayamumi atau dia tayamum sendiri? Ya kalau bisa tayamum sendiri sebaiknya tayamum sendiri. Tapi kalau tidak bisa maka ditayamumi oleh orang yang tidak sakit atau orang yang sehat. Nah, tayamum itu dengan menggunakan debu. Maka debu itu biasanya diambil dari mana? Dari tembok. Tembok ngeten iki. Tembok ini di dalam Majelis Tarjih PP Muhammadiyah yang tayamum itu bagaimana? Dilakukan sebanyak hanya satu kali, tidak 3 kali, tiga kali. Nah, sebanyak satu kali, tidak sebanyak 3 kali, 3 kali. Kalau mau saken teng keputusan daripada Himpunan Majelis Tarjih selama masih sakit maka tayamumnya itu hukumnya sah, tidak apa-apa. Tapi tergantung sakitnya napa niku. Sakitnya mung sakit sing biasa-biasa mawon nggih. Tergantung sakitnya apa. Contohnya di rumah sakit dia diinfus. Lah, itu dia tayamum. Tapi nek sakitnya sakit biasa nggih, ya tidak seperti niku. Nah, ngoten niku nggih. Mungkin wonten melih ingkang badhe ditangkletaken Bapak Ibu yang hormati. Oh nggih, monggo Pak. Terima kasih. Sesudah mandi di kamar mandi itu kan masih dalam keadaan telanjang. Nggih. Terkadang itu langsung wudu, Pak. Masuk telanjang langsung wudu. Itu yang pertama. Apa sebaiknya itu pakai adu sarungan apa itu? Yang kedua, nantinya itu sebaiknya di luar kamar mandi atau di dalam kamar mandi, Pak? Oh nggih, terima kasih nggih. Jadi yang pertama, bolehkah berwudu dalam keadaan telanjang? Jawabannya hukumnya tergantung.
Kalau di ruangan yang tertutup tidak ada orang yang melihat, maka diperbolehkan. Oke. Nah, niku yang diperbolehkan. Jadi kalau di kamar mandi berarti kan sendirian. Berarti kalau telanjang itu diperbolehkan. Tidak ada larangan berwudu dalam keadaan telanjang. Itu berarti diperbolehkan. Kalau berwudu telanjang itu tidak boleh, niscaya mandi besar yang diawali dengan wudu pun juga tidak boleh. Yang ngapunten, kalau orang mandi besar itu kan sebelum mandi besar kan wudu, rata-rata telanjang. Nah, kalau berwudu kok telanjang tidak boleh, lah berarti mungkin mandi besar diawali wudu kan ya tidak boleh telanjang. Itu malah memberatkan dirinya sendiri. Terus yang pertama hukumnya diperbolehkan asal tidak ada yang melihat. Lalu yang kedua, apakah wudunya itu di dalam toilet atau di luar toilet, di dalam kamar mandi atau di luar kamar mandi? Kalau di dalam kamar mandi, seandainya dia harus berdoa, maka doanya di dalam hati. Doa sebelum wudu atau doa setelah wudu. Terus saya ulangi lagi Bapak Ibu, berwudu itu kan dilakukan juga sebelum mandi besar. Lah, saat sebelum mandi besar berwudu itu doanya juga sama. Diawali dengan basmalah, diakhiri dengan doa. Nanti tidak hanya berlaku saat wudu sebelum sholat itu nggih. Jadi kalau ngapunten, kalau ada orang yang berwudu di dalam kamar mandi itu hukumnya tidak baik, atau berwudu telanjang tidak baik. Nah, berarti kalau orang mandi besar sebelumnya wudu telanjang di kamar mandi bagaimana? Akhirnya tidak bisa jawab nih. Nah, namanya memberatkan dirinya sendiri. Ngoten Pak nggih. Di luar apa di dalam ya semuanya diperbolehkan. Di dalam boleh, di luar boleh berwudunya nih. Mungkin ada yang lagi? Nggih, monggo Pak. Kenapa? Ditutup. Oke. Jadi yang Oke. Yes, sama tuh. Jados Bapak Ibu, berwudu dengan air musyamas atau air yang terkena matahari, yang katanya di dalam kitab fikih itu menyebabkan penyakit baros atau penyakit kulit, itu di dalam hadisnya tidak ada. Tetapi itu hanya ijtihadnya para ulama. Terus ya, maka kalau itu ijtihadnya para ulama, jatuh hukumnya di dalam hukum makruh saja. Tapi kalau di Muhammadiyah niku mboten pati kanggo ketingali. Kanggone cah pondok. Nah, itu yang pertama ngaten niku nggih. Jadi kalau di Eropa bagaimana? Ya tidak apa-apa, airnya dihangatkan. Kados kula pas wonten acara teng lereng gunung nggih. Banyune adem banget nggih. Kalau ada air hangat, kenapa tidak digunakan air hangat itu? Dan air hangat itu kalau kita di gunung itu kan kadang-kadang diambil dari penghangat dengan bahan bakar LPG. Nah, berarti bagaimana? Ya tidak apa-apa. Lalu yang kedua, kalau orang mandi besar lalu telanjang lalu dia menyentuh kemaluannya, itu statusnya bagaimana? Jadi masuk ke dalam hukum, apa hukumnya menyentuh kemaluan membatalkan wudhu atau tidak? Nah, jatuhnya ke situ. Ngoten nggih. Setahu saya dalam kitab Bulughul Maram syarahnya Subulus Salam maupun Taudhihul Ahkam, setahu saya ada dua hadis yang bertentangan. Hadis yang pertama mengatakan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Hadis yang kedua mengatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Di dalam kitab Bulughul Maram ada.
Lalu para ulama memberikan jalan tengah. Kok ning hadis iki ngomong oleh, hadis iki ngomong ora oleh, kata sebagian ulama ngeten iki, termasuk Ibnu Taimiyah mengatakan yang membatalkan wudu itu menyentuh kemaluan dengan syahwat. Tapi kalau tidak dengan syahwat itu tidak apa-apa. Menyentuh kemaluan goro-goro anduan. Lah niku mboten napa-napa niku. Masa anduan menyentuh kemaluan syahwat niku nggih aneh malah niku. Jadi itu tidak membatalkan wudu asal tidak memiliki syahwat. Setahu saya seperti itu dalam bacaan yang saya baca dalam kitab Bulughul Maram ngoten niku. Nggih mboten boleh Bapak-bapak Ibu-ibu? Monggo Pak. Tadi Pak, maaf. Kalau berangkat baru wudu, apakah wudunya itu masih terancam bukan? Mestinya wudunya sudah pakai baju, pakai celana. Napa nih, Bu? Wudunya itu kan ketika wudu sudah harus pakai baju, pakai celana. Dan wudu masih telanjang bulat kan nggak mungkin Pak. Wudu dalam keadaan telanjang bulat. Keadaan tinggal kemarin berarti orang itu masih telanjang. Ingkang ditegaskan Maka mestinya kalau wudu sudah berpakaian, bercelana, berbaju, sudah mempertahankan. kalau berwudu nggih, tapi sebagian orang itu wudunya telanjang juga bisa. Di kamar mandi dia telanjang. Contoh wonten piyantun. Di kamar mandi telanjang, apa itu mas? Boleh berwudu. Diperbolehkan juga, tidak ada larangan. Oh itu tinggal kemasannya sendiri Pak. Oh nggih, tinggal mata piyambak niku wonten piyantun 100 medal wudu niku dadak nelesi awak ping pindho. Apa meneh teng mriki pas usum adem. Wah niku nggih marake kadem ngoten niku. Jadi tidak ada larangan orang yang wudu di dalam kamar mandi dalam keadaan telanjang bulat. Nah sing mboten asal apa? Wudu utuh teng mriki lah niku. Yo kejadian aneh niku. Ngoten nggih. Jadi itu nggih. Air hangat yang dilarang itu air hangat karena sinar matahari apa karena air hangat maupun tidak kena api. Nggih. Yang dimaksud air hangat yang dimakruhkan oleh Imam Ghazali dan Madzhab Syafi'i, air hangat yang terkena sinar matahari karena menyebabkan penyakit baros dan itu tidak ada hadisnya. Ngoten nggih? Itu hanya pendapat dari ulama. Jenengan maos kitab napa Matan Abu Suja nanti pasti ada. Matan Takrib zaman pondok niku jenenge teng kitab Takrib niku wonten. Takrib napa Safinatun Najah napa-napa itu biasanya ada. Wonten nggih Bapak-bapak Ibu nggih. Sampun ibu-ibu ketinggalan mboten-mboten ingkang tanglet. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.